Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Laila Novita dalam pelajaran IPA kelas 8 semester pertama. Oke, untuk kali ini masih daring ya teman-teman, masih belum bisa bertatap muka di sekolah, sehingga kita masih informasi-informasi pembelajarannya melalui jaringan. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dan bersolawat naria seperti biasa. Rabbi zidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illaji tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurobu wa tubdo bihil hawais wa tunalu bihi ibu wa husnul hawadimi wa yastasqal gomamu biwajihil karim wa ala alihi wa bikuli lamhati wa napasim bi adadi kulli ma'lumillah. Untuk sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang kelainan-kelainan pada sistem gerak pada manusia yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Ibu informasikan terlebih dahulu bahwa kemarin kita sudah mengetahui bahwa fungsi dari rangka itu sangat banyak sekali ya. Yang pertama adalah sebagai pembentuk tubuh kita, kemudian tempat melekatnya otot, kemudian juga tempat terbentuknya sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih, kemudian juga sebagai pelindung bagi organ-organ yang vital dan lunak, kemudian juga sebagai alat gerak pasif ya. Oke, kemudian kemarin kita sudah mengenal tentang bentuk-bentuk tulang, kemudian jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya itu ada yang disebut dengan tulang pendek, kemudian ada tulang pipih dan tulang pipa serta tulang tidak beraturan. Kemudian berdasarkan penyusunnya, kemarin kita juga sudah mengenalnya, yaitu ada dua jenis, yaitu tulang rawan atau yang disebut dengan kartilago dan tulang keras atau yang disebut dengan osteon ya, dimana keduanya itu memiliki perbedaan. Untuk tulang rawan itu bersifat lentur, kemudian elastis ya. Kenapa? Karena dia memiliki lebih banyak zat perekat dibandingkan dengan zat kapurnya. Sedangkan untuk osteon atau tulang keras itu memiliki penyusun zat kapur yang lebih banyak dibandingkan dengan zat perekatnya, sehingga sifatnya keras dan kaku. Kemudian juga kemarin kita mengenal tulang berdasarkan letaknya ya. Berdasarkan letaknya tulang ada tulang tengkorak, kemudian ada tulang badan dan tulang anggota gerak ya. Nah, kemarin juga kita sudah mengevaluasi, kalian juga sudah mengerjakan soal-soal yang berhubungan juga dengan sendi ya. Kita sudah tahu bahwa sendi itu adalah sesuatu yang bisa menghubungkan antar tulang satu dengan tulang yang lain ya, sehingga terjadinya pergerakan ya. Nah, kemudian kemarin sendi juga dikenal ada 3 jenis, yaitu sendi mati atau sinartrosis, kemudian sendi kaku dan sendi gerak ya. Sendi gerak juga dibagi lagi menjadi beberapa jenis, ada sendi engsel, kemudian ada sendi peluru, sendi geser, sendi putar dan sendi pelana ya. Itu teman-teman mungkin evaluasi yang minggu lalu yang perlu kalian ingat kembali ya. Nah, sekarang kita masuk ke kelainan pada sistem gerak yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin kalian juga sempat mengenal, sempat tahu jenis-jenis penyakit yang melanda atau penyakit yang dijumpai pada sistem gerak kita ya, gerak manusia. Di antaranya ada yang disebabkan oleh kebiasaan duduk ya, kebiasaan duduk yang kurang baik
itu ada kelainan yang disebut dengan lordosis ya. Jadi lordosis itu ketika tulang belakangnya itu menjorok ke depan ya. Kemudian untuk yang kedua ada kiposis ya. Jadi ada kiposis. Kiposis itu berarti ketika tulang belakangnya ke belakang ya. Jadi melengkung ke belakang. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan skoliosis ya. Jadi kalau skoliosis itu tulang-tulang belakangnya itu seperti spiral ya. Nah, itu beberapa kelainan yang disebabkan oleh kebiasaan atau pola duduk yang tidak baik. Oke, kemudian juga ada yang disebut dengan osteoporosis. Osteoporosis ini adalah kelainan tulang yang diakibatkan oleh kroposnya tulang sehingga zat kapur di dalam tulangnya itu terkikis gitu ya. Nah, biasanya osteoporosis ini menyerang orang-orang yang sudah lanjut usia ya. Kemudian ada rematik, kemudian ada patah tulang. Nah, patah tulang juga sama ini biasanya disebabkan oleh insiden atau kejadian di luar tubuh kita seperti benturan, kecelakaan, jatuh dan sebagainya itu bisa mengakibatkan patah tulang atau fraktura ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan rakitis, kemudian polio, yaitu adalah beberapa kelainan pada sistem gerak kita. Itu teman-teman mungkin untuk kelainan pada sistem gerak manusia ya. Kalian bisa lebih memahaminya lagi nanti dengan video atau gambar-gambar yang akan Ibu tampilkan nanti ya. Oke, setelah nanti kita ke kelainan, ada juga otot. Otot sebagai gerak aktifnya ya. Otot yang melekat pada sistem rangka sehingga kita bisa melakukan pergerakan ya. Jadi di sini ada beberapa jenis otot ya. Jadi otot itu dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama ada yang disebut dengan otot polos, kedua ada yang disebut dengan otot lurik, dan yang ketiga ada yang disebut dengan otot jantung ya. Dimana yang ketiga otot ini memiliki persamaan dan perbedaan ya. Untuk otot polos itu adalah otot yang memiliki ciri di antaranya dia memiliki bentuk seperti bulat-bulat, tengahnya itu menggelembung ya. Itu seperti kalau kalian melihat jeruk, butiran-butiran jeruknya seperti itu. Jadi bentuknya itu membentuk bulatan-bulatan ya, dan memiliki inti di tengah ya. Jadi otot polos ini adalah penyusun organ-organ. Jadi otot penyusun organ-organ bagian dalam ya, seperti usus, lambung kita. Nah, itu dibentuk oleh otot polos dan kerjanya itu tidak disadari ya. Jadi di luar kesadaran kita. Jadi tidak ada perintah dari kita ya. Jadi otot polos itu bekerja secara tidak sadar gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan otot lurik ya. Otot lurik itu disebut juga otot rangka. Kenapa disebut otot rangka? Karena otot lurik itu adalah melekat pada rangka kita ya, membantu gerakan kita gitu ya. Kita bergerak itu dengan otot lurik sehingga kerjanya itu disadari ya, disadari oleh kita. Dan memiliki ciri-ciri otot lurik itu memiliki bagian gelap dan terang ya, makanya disebut lurik. Jadi ada bagian gelap dan terangnya. Kemudian memiliki banyak inti dan intinya tersebar di tepi ya, jadi di tepi. Kemudian yang ketiga untuk otot lurik tadi melekat pada rangka ya, dan yang ketiga ada yang disebut dengan otot jantung ya. Otot jantung itu otot yang mirip seperti otot lurik, dia memiliki bagian gelap dan terang ya. Kemudian hanya dia kerjanya tidak disadari, jadi kerjanya seperti otot polos ya. Kemudian bercabang juga sama seperti otot lurik, memiliki gelap dan terang, hanya dia memiliki banyak intinya dan letaknya ada di tengah-tengah ya. Jadi untuk otot jantung dan otot lurik memiliki kemiripan
bentuk. Hanya tadi intinya untuk yang otot lurik ada di tepi, sedangkan otot jantung ada di tengah-tengah. Nah, ini adalah organ jantungnya. Jadi otot jantung ini adalah pembentuk organ jantung, ya. Otot itu bisa bekerja, ya, memiliki cara kerja. Itu otot bisa berkontraksi, bisa memendek gitu ya, bisa menebal. Nah, itu namanya kontraksi ya. Juga dia memiliki kemampuan atau kinerja berelaksasi. Jadi ada kinerjanya dia kontraksi dan ada relaksasi ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kaliannya juga bisa memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Ibu tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah, dan kalian jangan sampai lupa belajar kembali karena minggu depan akan Ibu evaluasi dari semua materi yang kita pelajari tentang sistem gerak ya, dari awal sampai dengan akhir ini, teman-teman. Terima kasih atas semua perhatiannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat terus ya, teman-teman. Tetap di rumah, kemudian jaga kesehatan. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.